huru-hara video berjudul kompilasi gibah dan fitnah Maya Estianty yang diunggahnya, Ahmad Dhani tampaknya belum juga puas membongkar satu persatu fakta yang menurutnya merupakan fitnah yang sengaja disebarkan oleh sang mantan istri untuk menyudutkan dirinya dan keluarganya. Tak lama berselang, Dhani kembali meluncurkan sebuah video lanjutan berjudul Fitnah Maya Part 2 yang secara khusus menyoroti isu KDRT yang pernah dituduhkan Maya kepadanya beberapa tahun silam. Geger video Fitnah Maya Part 2 pun sontak menyita perhatian dan salah satunya datang dari pemuka agama sekaligus sahabat dekat Ahmad Dhani, Ustadz Dery Sulaiman. Sebagai sosok yang selama ini dikenal cukup dekat dengan Dhani, Ustadz Dery pun angkat suara. Ia mengaku sudah menyaksikan sebagian isi video tersebut dan bahkan sempat membahasnya langsung melalui sambungan telepon dengan Dhani. Ya, aku udah ngasih tahu pandanganku. Menurutku ya nggak usah membuat masalah baru dengan kejadian yang sudah lama kan gitu. Cuman kan Mas Dhani dia punya niat sendiri kan untuk buat video itu untuk anak-anaknya kan. Bukti dia sebagai ayah proteksi lah gitu. Menjelaskan di sosial media bahwasanya ayahnya ibunya nggak seperti itu. Maka dibuatlah video fitnah dan gibah itu. Pertama aku telepon sempat di private sih, aku pikir udah paham gitu loh, ternyata dia posting ulang kan. Seperti diketahui, pada Agustus 2007 silam, Maya Estianty pernah melaporkan Ahmad Dhani ke Polda Metro Jaya atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut pengakuan Maya saat itu, peristiwa tersebut terjadi di kediaman pribadi Dhani yang berlokasi di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Demi memperkuat laporannya, Maya bahkan melakukan visum di Rumah Sakit Jakarta sebelum akhirnya resmi melaporkan Dhani ke pihak berwajib. Namun perjalanan kasus tersebut tak berlangsung lama. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan penyidikan, pada 3 November 2008 penyidik Polda Metro Jaya resmi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan. Keputusan itu diambil karena pihak kepolisian menilai tidak ditemukan cukup bukti yang bisa menjerat Ahmad Dhani dalam kasus dugaan KDRT yang dilaporkan oleh Maya. Lantas seperti apa pandangan pribadi Ustadz Dery melihat sikap Ahmad Dhani yang kembali mempublish dugaan KDRT yang terjadi pada tahun 2008 silam? Ya tentu meluruskan kalau Mas Dhani jelaskan kalau dia itu pembantu KDRT kan gitu. Cuman pandangan pribadiku mesti ini nggak usah di publish di sosial media karena efeknya nanti kan netizen tetap akan membuli kan. Jadi kalau Mas Dhani kuat kasih anak-anak gitu. Udah sebetulnya udah saling memaafkan, kemudian melupakan kan itu Jakarta Rasulullah. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita digibah sebetulnya nggak usah marah juga kan itu transparan pahala banyak. Ya, kalau memang itu gibah, kalau itu fitnah lebih besar lagi pahalanya kan. Nah, tapi kan semua orang punya point of view masing-masing, sudut pandang masing-masing. Ya, saya juga tidak menyalahkan Bunda Maya, tidak menyalahkan Mas Dhani semuanya. Di sini aku lihat ya semuanya perlu fokus ke diri masing-masing, ya, fokus kepada karya rumah tangga masing-masing. Kan sudah sama-sama bahagia kan. Meski sudah berupaya untuk mendamaikan suasana yang cukup pelik ini, Ustadz Dery Sulaiman menyatakan jika masalah antara Ahmad Dhani dan Maya Estianty tampaknya belum akan berakhir dalam waktu dekat. Dalam percakapan pribadinya dengan Dhani, Ustadz Dery mengungkapkan bahwa pentolan Dewa 19 itu sempat menyiratkan niatnya untuk kembali mengunggah video lanjutan Fitnah Maya Part 3. Hal ini menjadi penanda kuat bahwa kisah panas yang menyeret nama dua sosok besar di industri musik tanah air ini masih jauh dari kata usai. Ya, Mas Dhani kan dia punya pola pikir sendiri, cara berpikir sendiri ya. Dan aku yakin sebelum dia posting dia sudah pertimbangkan manfaat mudaratnya. Ya tugasku ya sebagai teman yang memberikan pandangan, memberikan masukan ya.
Ya sudahlah, semuanya bisa diselesaikan dengan ngopi kan, dengan silaturahmi, dengan komunikasi yang baik gitu. Nggak usah di-post di sosial media gitu. Jadi silaturahmi kan perlu gitu. Iya, masalah komunikasi ya sebetulnya. Kalau aku bilang, perspektif gue gitu. Nasihat buat Mas Dhani ya gitu, nggak usah lagi. Tapi Mas Dhani bilang akan ada part ketiga. Nggak tahu lah, Mas Dhani kan karyanya banyak kan, lagunya banyak, ini lagu mungkin dia juga ada karya part ketiga. Kalau Mas Dhani aku telepon sih beliau nggak terkesan ya dengan apapun penilaian orang, dengan netizen ya. Bagi Mas Dhani caci maki itu sudah terdengar seperti sanjung puji aja, beliau nggak ada masalah. Dan menganggap orang yang memuji dia nggak paham dengan apa yang dipikirkan dia gitu aja. Ya nasihat itu Bapak Mulan ya fokus untuk ya pekerjaannya banyak kan, rumah tangga, sebagai istri, sebagai anggota dewan, sebagai ibu, ya nggak usah ditanggapi lah, nggak usah kemudian sosial media nggak usah diklarifikasi juga, pokoknya terus fokus ke depan aja. Jadi ya nasihatku seperti itu. Secara tak langsung, memang apa yang dilakukan oleh Ahmad Dhani menuai banyak kecaman dari para warganet. Banyak yang menuding langkah pentolan Dewa 19 itu dinilai tak etis lantaran dianggap telah mengumbar aib seseorang, yakni mantan istrinya, Maya Estianty. Unggahan video-video Dhani yang membahas masa lalu rumah tangganya dengan Maya dinilai sebagian pihak sebagai bentuk gibah yang justru memperkeruh suasana, alih-alih menyelesaikan masalah. Sorotan tajam pun datang dari seorang konsultan hukum sekaligus pemerhati sosial, Dr. Hengki Solihin, SH, yang ikut angkat bicara terkait fenomena ini. Gibah itu tidak selamanya membicarakan seseorang bernuansa fitnah. Masyarakat Indonesia ini kan jauh lebih cerdas. Sebaiknya bagi orang tua yang telah bercerai harus berhati-hati setiap mengambil tindakan maupun keputusan. Karena apapun keputusan mereka akan berdampak kepada buah hati yang mereka cintai. Kompilasi video itu kalau saya lihat kurang berimbang. Harusnya apple to apple dengan memverifikasi video yang pernah ditayang di tahun yang sama sehingga lebih adil. Memang secara definisi gibah itu membicarakan aib seseorang tanpa ada orang di belakangnya. Tapi kan perlu kita dalami lagi yang lebih luas. Bukankah dalam pernikahan itu janji suci mengucapkan perjanjian itu bukan perempuan kan, pasti laki-laki. Nah, janji itu merupakan bagian dari iman. Kalau kita mendefinisikan apa itu iman, iman itu kan adalah gejolak hati yang mengelebu, yang diucapkan secara lisan, yang dilakukan secara perbuatan. Ya saran saya harus lebih berhati-hati. Apalagi keduanya ini kan adalah public figure. Dan yang satunya adalah wakil rakyat. Wakil rakyat itu adalah pihak yang dipercaya masyarakat sebagai mewakili segala problem solusi yang sifatnya lebih luas, bukan kepentingan rumah tangga. Ya mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran.